makanan Matahari Samosir dimintai bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan monolog naratif biografis yang berjudul Legenda Danau Toba. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang bernama Toba. Ia merupakan seorang anak yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ia harus bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang tidak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya tersebut kerap menjadi lauk. Jika lebih, akan ia jual ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap mendapatkan seekor ikan yang sangat besar agar segera ia masak dan memakannya. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama, melemparkan pancingannya, mata kalinya terdapat ikan. Betapa senangnya Toba menarik pancingnya dan melihat seekor ikan yang sangat besar. Sejenak Toba memperhatikan ikan hasil tangkapannya tersebut. Ikan yang aneh. Toba belum pernah melihat ikan seperti itu. Dengan warna yang kekuningan serta sisik kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisiknya saat terkena matahari. Saat Toba menarik mata kail dari mulut ikan tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang tidak ia duga. Ikan tersebut menjelma menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran melihat keajaiban yang terjadi di depan matanya itu. Ia hanya bisa berdiri dengan mata yang membulat serta mulut yang melongo. Kata perempuan jelmaan ikan itu. Aku adalah makhluk kutukan dewa. Aku dikutuk karena aku telah melanggar larangan besarnya. Sudah ditakdirkan kepadaku bahwasanya aku akan berubah ketika ada yang memegangku ataupun menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku akan berubah seperti manusia, seperti Tuhan. Toba lantas memperkenalkan namanya, begitu juga dengan putri memperkenalkan namanya juga. Namaku Putri, Tuhan. Lalu Toba pun langsung menjelaskan isi pemikirannya itu. Pemikirannya ialah untuk memperistrikan putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikannya itu. Bersediakah engkau menikah denganku? Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan juga bersedia untuk memenuhi syarat yang akan kuajukan. Syarat apa? Sebutkanlah, maka aku akan memenuhi syaratnya. Permintaanku hanya satu. Jaga dan rapat-rapat rahasia ini, dan jangan pernah sesekali engkau menyebutku jangan ikan. Jika Tuhan bersedia, maka aku pun bersedia menjadi istri Tuhan. Baiklah, aku berjanji dan aku akan berjanji untuk menutupi rahasia ini dan hanya akan kita berdua yang tahu.
Kawa dan Putri pun akhirnya menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan Samosir sehari-hari hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun Samosir seringkali menolak bila diminta. Seandainya mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut. Kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makanan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Untuk merasa haus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan dan anak semata wayangnya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut, meski dengan wajah yang muram dan bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan Samosir tiba-tiba merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Samosir lalu memakan makanan yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskannya semua dan hanya disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya untuk ke ladang. Saat telah tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi langsung membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terperanjatlah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanya Toba dengan raut wajah yang marah. Dan wajah yang polos seolah tak melakukan kesalahan, Samosir pun menjawab, "Tadi di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar, ayah. Maka dari itu, jatah makanan dan minuman sudah aku makan sebagian. Akan tetapi, tidak semua aku habiskan, bukan? Masih sedikit makanan dan minuman untuk makan siang, ayah." "Dasar anak tidak tahu diuntung," makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika kian meninggi. Sasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya. Upatan Toba pun seketika itu meluncur. "Dasar kau anak keturunan ikan." Samosir sangat ketakutan terkejut mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat lari ke rumah sembari menangis. Pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan. Mendengar pengaduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tak disangka, suaminya yang saat ia sayang telah melanggar sumpah untuk tidak menyebut bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari seekor ikan. Tak berselang lama, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dalam cuma sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air yang disemburkan keluar seakan tiada ganti. Semakin lama, tak semakin berkurang sumber air tersebut. Tak malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan di tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan aliran air.
hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil di tengah-tengah Danau Toba itu disebut sebagai Pulau Samosir, sebagai penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosi dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya. Cukup sekian persembahan yang bisa kami sampaikan. Semoga dari monolog ini bisa diambil pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.